Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala sanjungan dan pujian kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang tetap istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Para pemirsa syiar dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan berpuasa. Dan salah satu ibadah yang dikaitkan dengan puasa Ramadan ini adalah i'tikaf. Para ulama ketika membahas di dalam kitab-kitab mereka tentang puasa Ramadan, maka tidak pernah lepas dari pembahasan tentang i'tikaf. Tentu ini mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yahtadun. Dan janganlah kamu mencampuri mereka sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Yang demikian itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa di bulan Ramadan ada salah satu ibadah yang dianjurkan untuk kita kerjakan, yakni i'tikaf di masjid. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita temukan keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan ayat ini, di mana Aisyah pernah bersaksi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif fil asril awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa itu i'tikaf? Para pemirsa yang dimuliakan Allah. I'tikaf itu secara sederhananya adalah berdiam diri. Yakni berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan aktivitas ibadah tertentu. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, pelaksanaan i'tikaf itu
dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hukumnya dianjurkan bagi kita kaum muslimin, termasuk kaum muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa hikmah dianjurkannya kepada kita umat Islam untuk i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Kalau kita mau melihat aktivitas sebagian dari umat Islam, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu sudah mulai mengendor semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang masjid-masjid kita itu safnya sudah mulai berkurang di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita untuk tetap bersungguh-sungguh meningkatkan aktivitas ibadah di 10 hari terakhir Ramadan dengan adanya syariat i'tikaf. Karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah disyariatkannya i'tikaf di masjid itu adalah yang pertama, untuk meningkatkan konsentrasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana terkadang di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu mobilitas aktivitas sebagian dari umat Islam itu kadang sudah berpindah dari memperbanyak aktivitas di masjid menjadi aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan. Kadang persiapan menuju Lebaran melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal para pemirsa yang dimuliakan Allah, di 10 hari terakhir Ramadan itu sesungguhnya adalah malam yang menentukan bagi kita umat Islam. Kenapa disebut malam yang menentukan? Karena di 10 hari yang terakhir itu adalah ada Lailatul Qadar. Salah satu makna Lailatul Qadar itu adalah malam yang menentukan. Oleh karena itu, salah satu upaya kita umat Islam untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk meraih malam Lailatul Qadar itu adalah dengan cara beriktikaf di masjid. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masjid. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus syakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafatzhumul malaikah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid maksudnya. Yatsluna kitabahu, mereka membaca, mentilawahi Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, mentadaruskannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Jadi orang-orang yang betah berlama-lama di masjid, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa khasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi mereka dengan rahmat Allah. Wa hafatzhumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan kesungguhan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebisa mungkin kita melaksanakan i'tikaf di masjid. Tidak bisa 10 hari, mungkin bisa beberapa hari saja, atau beberapa saat saja. Ketika kita memasuki masjid, niatkan untuk i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kebaikan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Terima kasih.
atas segala perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.